Sini gue mau cerita tentang pengalaman bokap gue yang kemarin itu motornya hampir sempat hilang. Kenapa sempat hampir hilang? Karena motornya kembali lagi kepada bokap gue. Jadi ceritanya tuh gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Fauzius dimanapun anda berada. Kembali lagi bersama saya Restu Fauzi di Tatu Cerita bareng Restu. Ceritakan apa yang ingin kau ceritakan, bicarakan apa yang ingin kau bicarakan bersama Tatu Cerita bareng Restu. Nah, di Tatu kali ini gue nggak ada narasumber atau bintang tamu siapapun di sini, karena di sini gue mau cerita tentang pengalaman bokap gue yang kemarin itu motornya hampir sempat hilang. Kenapa sempat hampir hilang? Karena motornya kembali lagi kepada bokap gue. Jadi ceritanya tuh gini. Bokap gue itu mau kondangan ke sebuah acara hajatan kayak gitu di daerah sana lah gitu, di Lampung sana. Dan setelah didateng sama tukang parkir itu bilang gini, Pak, motornya jangan dikunci ya, karena buat mungkin ya si tukang parkir itu buat dia mindah-mindahin gitu motor kan, ya biasalah. Jadi setelah itu bokap gue masuk ke dalam pesta hajatan itu. Setelah bokap gue selesai makan sekitar kurang lebih 30 menitan gitu, dan setelah datang lagi ke parkiran, motor bokap gue udah nggak ada cuy. Nah, tinggal ada motor satu yang motor itu udah nggak, udah jelek gitu ya. Ini masih mendingan motor gue, ibarat kata kayak gitu kan. Nah, ada sisa satu motor sampai ditungguin sampai kurang lebih jam 11 malam. Di situ udah nggak ada tamu, udah nggak ada siapapun, dan hanya sisa satu motor itu aja. Bokap gue kaget dong, kok bisa motornya nggak ada gitu. Dan akhirnya dia bilang ke tukang parkir, dan tukang parkir pun kayak bingung juga sih kenapa bisa motornya nggak ada dan hanya ada satu sisa motor, dan itu bukan motor bokap gue gitu kan. Dan akhirnya semua itu pas suasana jadi panik kayak gitu, karena bokap gue ngerasa dirugiin karena motor yang hilang. Dan akhirnya si tuan rumah yang punya hajatan itu datang nemuin bokap gue gitu kan. Dia tuh bilang sama bokap gue bahwa nanti motornya akan dicari dulu sampai ketemu, dan misalkan gak ketemu maka yang punya hajatan ini tuh akan ganti rugi sama bokap gue gitu. Oke lah, semua yang orang bantuin masak yang ada di dapur hajatan itu pada ikut bantuin cari keliling gitu kan. Nah, sampai jam 3 malam. Nah, mereka tuh nyari tukang parkir, tuan rumah, sama yang bantuin masak-masak di situ pada nyariin semua. Dan ada seseorang yang masak-masak di situ mengenali motor yang tertinggal itu ya, yang sisa satu itu punya siapa. Dan diselidiki sampai muter-muter sampai berapa jam tuh, jam 11, 12, 3, 1, 2, 3, hampir kurang lebih 4 jam ditelusurin gitu kan tempatnya daerah situ. Dan ternyata motor bokap gue itu ada di rumahnya yang ngaku motornya ketuker. Nah, jadi singkat cerita kayak gini, pada nyari tuh motornya kemana gitu kan, dan ada orang yang mengenalin kalau motornya itu motor punya si milik si A gitu kan. Akhirnya rame-rame lah tuh datang ke rumahnya yang orang yang nuker motor bokap gue gitu kan, datang ke rumahnya dengan santainya. Itu katanya si ibu-ibu, dengan santainya ibu-ibu tuh udah tidur di rumah dan motor itu ada di rumahnya dia. Bayangin, motor bokap gue ada di rumahnya dia gitu kan. Tapi setelah ditanya kenapa ini motor ada di sini gitu kan, nah ibu-ibu tuh bilang, saya nggak sadar kalau motornya bisa ketukar. Logika nggak? Yang pertama, itu motor bokap gue, kenapa kuncinya bisa sama dengan motornya dia gitu kan. Nah, dulu pernah rumah gue tuh sempat mau kemalingan gitu, dan udah ada maling yang masuk ke kamar kan. Tuh motor kalau tidur sama nyokap gue gitu kan, biasa nyokap gue tidurnya bareng motor. Nah, jadi waktu itu udah ada maling yang mau ngambil kunci motor itu gitu kan. Jadi kunci motor ada dua,
yang satunya udah disempet dibawa maling tahun lalu sekitar tahun 2019-an. Dan kemarin kejadian motor itu bisa masuk kontak yang ibu-ibu tuh bawa. Logika nggak? Tapi motor yang ketinggal itu pakai motor bokap gue tuh nggak bisa gitu kan. Setelah di rumahnya ibu-ibu itu bilang, saya nggak sadar kalau saya salah bawa motor. Saya nggak sadar kalau saya salah bawa motor. Sadar-sadar begitu orang-orang banyak datang ke rumahnya untuk mengetahui motor bokap gue ada di rumahnya gitu kan. Kalau misalkan dia nggak sadar motornya salah ketukar gitu, kok bisa gitu kan? Apalagi dia nggak ada kayak rasa rasa aneh gitu bahwa itu tuh bukan motor dia gitu, motor orang gitu kan. Tapi anehnya lagi gitu kan, kuncinya dia itu bisa sama motor bokap gue gitu kan. Nah, kan nggak mungkin gitu kan, kayak kok bisa sama gitu kan. Tapi pas anehnya gitu dia bisa gitu sampai bawa ke rumahnya gitu kan, dan dicari-cari sampai jam 3 malam akhirnya itu ketemu gitu. Nah, dan akhirnya si ibu-ibu itu akhirnya balikin lah motornya itu yang ngakunya dia ketuker sama motornya dia. Yang dia ngakunya ketuker sama motornya dia. Kok bisa gitu? Kalau misalkan dia nggak ada niatan, ya maaf bukannya menuduh ya, niatan jelek kayak gitu kan. Kalau memang itu bukan motornya dia, kenapa dia nggak balikin gitu sampai kita nyari jam 3 malam gitu kan, tengah tengah malam kayak gitu dicariin dan akhirnya dibalikin. Nah, ini lagi kedua yang bikin aneh, motor itu dibalikin ke tempat orang yang memiliki hajatan. Motor itu dibalikin ke orang yang punya hajatan. Jadi waktu itu kemarin malam itu yang punya hajatan tuker nomor telepon sama bokap gue gitu kan, nanti kalau misalkan ada apa-apa dihubungin gitu. Nah, pagi-pagi jam 6 pagi, sekitar jam 6 pagi itu bokap gue dihubungin sama yang punya hajatan, katanya motornya udah dibalikin ke rumahnya dia gitu kan. Tapi anehnya lagi itu bokap gue nggak ketemu sama orang ibu-ibu itu yang ngakunya motornya ketuker. Nah, aneh kan? Harusnya itu ya bokap bokap gue juga salahnya gini sih, nggak nemuin si itu ibu-ibu, harus yakinin bahwa tuh pure kejadian memang bener-bener ketuker, dan mastiin kuncinya ibu-ibu itu bukan kunci bokap gue yang hilang dulu itu yang diambil. Jadi ya kesannya kayak gimana sih, kayak kita menuduh yang kayak apakah itu yang orang dulu yang ngambil kunci motor kita gitu kan. Dan akhirnya kita mutusin untuk mengganti kunci motor itu. Nah, intinya di pada kejadian ini, buat kalian semua, kalau kalian bepergian dan parkir motor, tukang parkirnya meminta untuk tidak mengunci motor kalian dengan alasan agar mudah dipindahkan, jangan mau, agar tidak terjadi hal-hal yang seperti itu gitu kan. Tetap aja kunci, mau meskipun tukang parkir ngomong jangan dikunci nanti susah mindahin, bodoh amat pak, nanti kalau motor gue hilang gimana kayak gitu kan. Toh kalau kayak gitu kan siapa yang bertanggung jawab, susah kan nyusahin orang gitu kan. Jadi intinya kalau kalian bepergian dimanapun itu, mau kondangan, mau ke pasar, mau ke toko, ataupun mau kemanapun, kalau tukang parkir bilang jangan dikunci, jangan mau, tetap aja kunci demi keamanan dan kenyamanan bersama. Jadi itu singkat cerita kemarin bokap gua yang hampir kehilangan motor, dan alhamdulillahnya ketemu dan masih rezeki gitu kan. Ya alhamdulillah. Dan buat kalian semua dimanapun anda berada harus tetap selalu berhati-hati karena kejahatan ada di mana-mana. Oke, itu aja cerita bareng Tatu, cerita bareng Restu kali ini. Saya Restu Fauzi pamit undur diri dan sampai jumpa.